Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Survei Alkitab yang pada kali ini akan membahas mengenai kitab Hakim-Hakim. Nama kitab Hakim-Hakim diambil dari bahasa Ibrani Sopetim yang berarti hakim. LAI kemudian menerjemahkan nama ini menjadi Hakim-Hakim karena kitab ini menceritakan tentang kisah para hakim. Hakim di sini adalah seseorang yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kepada Tuhan dan melepaskan mereka dari penindasan. Kitab Hakim-Hakim ini sangat kontras dengan kitab Yosua. Jika di kitab Yosua, bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang taat dan percaya pada Allah sehingga mereka dapat menaklukkan Kanaan, maka di kitab Hakim-Hakim bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang tidak taat dengan menyembah berhala dan memberontak kepada Allah, sehingga mereka sering mengalami kekalahan dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Penulis dari kitab Hakim-Hakim adalah Samuel. Hal ini dibuktikan menurut tradisi Yahudi yang tercatat di dalam Talmud. Tahun penulisan kitab ini diperkirakan antara tahun 1043 sebelum Masehi, yaitu pada awal pemerintahan Saul, sampai 1004 sebelum Masehi, yakni pada saat Daud merebut Yerusalem. Kitab Hakim-Hakim menggambarkan siklus pemberontakan, penindasan, dan pembebasan di wilayah selatan, utara, tengah, timur, dan barat. Penyebaran pemberontakan dari bangsa Israel ini mencakup keseluruhan wilayah. Ada 3 tema penulisan yang dapat kita temukan dalam kitab ini. Yang pertama adalah sifat kepemimpinan yang karismatik. Jabatan hakim dalam kitab ini tidak diangkat secara resmi dan juga tidak diurapi. Para hakim disebut pemimpin yang karismatik karena secara spontan mereka mengambil peran kepemimpinan manakala kebutuhan muncul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah lah yang mengangkat mereka untuk membebaskan Israel. Tugas utama yang dilakukan oleh para hakim adalah menegakkan keadilan bagi umat Israel yang ditindas oleh bangsa lain. Tema yang kedua adalah Roh Tuhan. Dalam kitab ini Roh Tuhan memainkan peranan utama. Di bawah kuasa Allah lah beberapa hakim melaksanakan tugas mereka. Allah menunjukkan bahwa Ia bertanggung jawab untuk kelepasan yang dilakukan oleh seorang hakim. Tema yang ketiga adalah pemberontakan Israel. Pemberontakan Israel dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kitab ini, seperti misalnya kemunduran dalam ibadah yang terdapat dalam pasal 17 sampai 18. Di mana ada seorang dari suku Efraim yang membuat patung sembahan yang kemudian dirampas dan dijadikan pokok penyembahan oleh suku Dan. Yang kedua, kemunduran moral terdapat dalam pasal 19 sampai 21, di mana ada beberapa suku Benyamin berbuat noda terhadap suku Lewi dan gundiknya. Sebagai akibatnya, hampir semua orang dari suku Benyamin dihukum mati oleh suku-suku lain. Peristiwa selanjutnya adalah meninggalkan Tuhan yang mengakibatkan penyembahan berhala, dosa, dan kekalahan. Ini semua adalah akibat dari orang Israel yang mengabaikan firman Tuhan. Dalam kitab ini kita dapat melihat 2 tujuan penulisan. Yang pertama adalah secara historis. Kitab Hakim-Hakim melanjutkan cerita umat Israel mulai dari kematian Yosua sampai kepada zaman Samuel dan awal kerajaan bersatu. Yang kedua secara teologis, kitab ini mengungkapkan kemerosotan rohani dan moral dari bangsa Israel setelah menetap di tanah perjanjian, serta menunjukkan dengan jelas dampak-dampak yang merugikan yang selalu terjadi apabila Israel melupakan perjanjian mereka dengan Allah dan mulai mengikuti berhala. Ada beberapa garis besar penulisan yang dapat kita lihat dalam kitab ini. Yang pertama adalah kemerosotan Israel dan kegagalan untuk menggenapi penaklukan Kanaan. Terdapat dalam pasal pertama sampai pasal ketiga ayat 4. Di dalamnya kita melihat kegagalan Israel menggenapi penaklukan, hukuman Allah karena tidak menggenapi penaklukan. Dan yang kedua adalah pembebasan Israel selama 7 siklus. Terdapat dalam pasal 3 ayat 5 sampai pasal 16 ayat 31.
Di dalamnya kita bisa melihat perang di selatan, perang di utara dan munculnya Hakim Deborah dan Barak, perang di tengah, perang di timur dan Hakim Yefta, perang kedua di utara, perang di barat dan munculnya Hakim Simson. Garis besar penulisan yang ketiga adalah kerusakan Israel yang melakukan dosa seperti orang Kanaan. Terdapat dalam pasal 17 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25. Di dalamnya ada kegagalan Israel karena penyembahan berhala, karena bersikap amoral, karena perang antar suku. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kita juga dapat menemukan gambaran Kristus, yaitu setiap hakim dalam kitab ini adalah seorang juru selamat dan penguasa, pembebas secara politik dan rohani. Kitab ini sedang menggambarkan peran Kristus sebagai juru selamat bagi umatnya. Kitab ini mencatat kegagalan bangsa Israel dalam menaati Allah karena kurangnya iman dan ketaatan. Mereka tidak setia pada Allah dan menganggap lebih mudah untuk mengikuti raja duniawi. Hakim-hakim menjadi contoh bagaimana pentingnya ketaatan pada Allah yang akan membawa pada kemenangan. Setelah membaca kitab ini, kita juga bisa mendapatkan makna spiritual atau makna rohani. Yang pertama adalah kita diajarkan bahwa dalam kehidupan kekristenan tidak cukup hanya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan saja, tetapi juga harus disertai dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, melalui cerita-cerita dalam kitab ini, kita dapat melihat sifat Allah yang sangat murah hati dan sangat sabar terhadap anak-anaknya yang sering berbuat salah. Asalkan kita mau bertobat dan berseru kepadanya, maka Dia bersedia untuk menerima kita kembali, bahkan melepaskan kita dari belenggu dosa. Saudara, demikian pembahasan kita mengenai kitab Hakim-Hakim. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan kitab yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.